Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimah, jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh ini, pertama dan paling terutama sekali, kami mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan bimbingan nikmat iman, nikmat sehat yang Allah titipkan kepada kita, meskipun mungkin dari segi pandangan manusia cuaca pada pagi hari ini kurang bersahabat, kita bisa sebetulnya menunaikan sholat kita di rumah dan tak ada orang yang marah sebetulnya. Kita juga bisa meninggalkan sholat dan tak ada orang yang marah kepada kita. Namun alhamdulillah, atas izin dan kasih sayang Allah, Allah titipkan nikmat iman ke dalam hati kita, yang iman itulah mendorong kita datang ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu jemaah yang hadir pada subuh kali ini, yang mungkin ada datang dalam keadaan badannya dingin, basah bajunya, basah pakaiannya, bermohon kita kepada Allah, semoga hal kecil ini yang tampak di pandangan manusia, mudah-mudahan inilah nantinya salah satu asbab yang mengantarkan kita mudah jalan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak minta kita jemaah. Mungkin saudara-saudara kita belum memahami esensi hidup ini. Mungkin masih sibuk dengan urusan dunianya. Kita juga bermohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang masih belum tergerak sampai Ramadan ini datang kepada Allah, dimudahkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama salat berjamaah bersama kita. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di waktu subuh yang singkat ini kami ingin sedikit berbagi terkait tentang bagaimana cara meraih puasa Ramadan yang berkualitas. 30 hari ke depan ini, bahkan mungkin kajian subuh, para ustadz kita, para kiai kita, para guru kita selalu ingatkan kepada kita bahwa salah satu tujuan akhir kita dalam penunaian ibadah puasa ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua 183 kiri atas itu. Salah satu tujuan yang pengen betul kita raih setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa ini, la'allakum tattaqun. Tapi karena sifat takwa ini sifatnya abstrak dan tak bisa dilihat, tentu nanti kita harus belajar yang bertakwa ini sebetulnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya setelah kita puasa. Contoh,
Ketika Allah menyuruh kita untuk menegakkan salat, itu jelas. Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau benar salat kamu itu, kata Allah, maka pasti. Ini rumusnya Bapak Ibu ya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, terutama berbentuk ibadah, kalau Bapak Ibu kerjakan betul penunaiannya, itu Bapak Ibu berpotensi pasti menjadi orang baik. Tapi kalau sebaliknya, kalau terjadi ketika Bapak Ibu beribadah, tak ada yang berubah dalam diri kita, nah itu yang harus kita pelajari. Kenapa yang harusnya teorinya harusnya berubah, sementara prakteknya tidak berubah? Kenapa berpuasa harusnya meraih takwa, tapi setelah puasa tak ada perubahan? Makanya kemarin kami sampaikan di kajian zuhur, rubba sha'imin hazuhu min siyamil ju' wal 'atash. Sering kami sampaikan kepada jamaah, terutama diri kami pribadi. Betapa banyak orang mengira bahwa dirinya berpuasa, tapi ternyata di pandangan Allah dan Rasulnya tak ada yang didapatinya dan puasanya itu, kecuali lapar dan haus saja. Nah, orang beriman harus paham betul. Kenapa bisa Nabi mengatakan, yang kau dapati itu saja, hanya lapar dan haus saja. Jangan cuma sholat tarawih saja kita kejar. Kita wanti-wanti itu. Apa hal-hal yang akan nanti merusak ibadah puasa kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, terkait tentang poin-poin takwa ini, salah satu gambaran yang nanti Allah titipkan kepada seorang hamba yang berhasil puasanya, itu nanti bisa kita cek di dalam hadis sahih. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Muslim, insya Allah banyak Bapak Ibu akan temui. Ketika Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi SAW qala, as-siyamu junnatun. Hati-hati betul Pak Bu. Kata baginda Nabi, puasa itu kalau benar cara penunaiannya, pakai alif lam di situ Pak Bu. Ma'rifah, bukan sembarang puasa. Kalau bahasa kampung awak, puasa orang puasa awak, bukan ini yang diinginkan Nabi. Kata Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa itu kalau benar kamu menunaikannya, maka ada sifat takwa yang Allah titipkan dalam diri seorang hamba itu. Apa sifat takwa yang turun itu? Junnatun, perisai yang membentengi diri seorang hamba untuk berbuat maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti, Bapak. Jadi kata Nabi, kalau betul puasa kamu itu, penunaiannya, caranya, dan kamu belajar, itulah gunanya sebelum kita berpuasa, kita tarhib Ramadan. Belajar dulu apa nanti yang membuat potensi kita salah atau terhilap ketika puasa. As-siyamu junnatun, kata Nabi, puasa itu kalau benar kamu tunaikan, pasti akan menjadikan diri kamu lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus akan diberikan perisai yang membentengi diri seorang hamba untuk melakukan maksiat di depan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana Bapak Ibu. Salat. Sedang salat. Nampak di depan mata Bapak Ibu keranjang kotak infak, isinya uang 5 juta Pak. Bapak Ibu sedang puasa. Diambil atau tidak? Antara pertanyaan diambil atau tidak, itu yang menentukan kadar iman Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ambil, bermasalah imannya. Tapi ketika Bapak Ibu mengatakan uang 5 juta itu bukan punya saya, bukan hak saya, meskipun mungkin saya butuh pada hari ini, maka itu yang dimaksudkan oleh Nabi, perisai yang membentengi diri bahwa mengatakan itu bukan hak saya. Makanya sering saya sampaikan pada jemaah, mustahil, sekali lagi Pak Bu, mohon maaf, mustahil ada orang sholat tarawih, ada orang berpuasa, jemaah masjid raya, hilang sendalnya. Puasa, tapi masih mengambil hak orang lain. Sholat tarawih sama-sama, tapi tas orang diambil juga. Maka kata Nabi, orang yang berpuasa seperti ini, meskipun 30 hari bahkan sampai 1 tahun, Allah tak butuh dengan puasa seperti ini. Ini yang jarang kita pahami Bapak Ibu. Jadi seharusnya selepas kita ujian dari puasa ini, harusnya menjadi orang baik. Lahirlah, timbullah sifat perisai kepada diri kita yang membentengi diri kita. Kita paham mana yang hak, mana yang batil. Bapak Ibu sedang main HP, main handphone. Nampak sesuatu yang tidak disukai Allah, astagfirullahaladzim, langsung dipalingkan. Itu jannah.
Bapak disodorkan proyek sama orang. Bapak punya jabatan, ibu punya jabatan, orang hebat disegani. Ada orang menyodorkan proyek haram kepada bapak ibu dan bapak ibu tahu itu haram. Meskipun miliaran-miliaran. Maka tangan yang setiap hari tahiyat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah, mustahil tangan ini ketika berpuasa menandatangi proyek haram. Maka korupsi itu sebetulnya tak ada bapak ibu. Kalau kita memang betul-betul melaksanakan puasa ini sebenar-benar tanpa puasa ini. Maka kata Nabi, agar engkau dapat junnatun itu, fa idza kana ahadukum yawman sha'iman, satu, fala yanfus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Maka untuk meraih junnah itu, perisai yang membentengi diri kita menjadi pribadi yang baik itu, kata baginda Nabi, pertama kali kalau kamu sedang puasa, fala yarfus, dan turunannya. Jangan sesekali ketika berpuasa engkau berkata-kata kotor, berkata-kata keji dan turunannya. Entah engkau menggibah kah, entah engkau memfitnah kah, entah engkau membicarakan aib keburukan orang, selama engkau lakukan itu takkan ada gunanya puasa engkau di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kebanyakan orang itu tahu, paham betul, bahkan mungkin sampai 90% tingkat kepahamannya apa-apa saja yang membatalkan puasa. Yakin kami Pak? Makan batal puasa, minum batal puasa, berhubungan badan dengan suami istri siang hari batal puasa. Paham dia? Tapi tak juga banyak orang yang tahu bahwa ada hal-hal yang merusak ibadah puasanya, sehingga puasa itu tidak ada kualitasnya di mata Allah. Maka dikatakan seperti kata Nabi tadi, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'al atash." Puasa-puasa Pak, puasanya tidak batal. Tapi di mata Allah, puasanya tak ada nilainya. Kenapa? Dia bisa menahan lapar, dia bisa menahan haus, tapi dia tidak bisa menahan mulutnya, lisannya dari berkata-kata keji dan mungkar. Inilah beberapa kelemahan yang sering kita temui ketika saudara kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan ini diingatkan Nabi jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan, Pak. Agar kita punya proteksi diri, jangan sampai nanti kita berpuasa, capek-capek puasa 30 hari, sudah banyak uang keluar untuk beli perbukaan dan sebagainya, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya ibadah puasa kita waktu itu. Ini yang saudara kami sampaikan pada jamaah, maka hati-hati. Kami selalu mengajarkan kepada jamaah, kalau Bapak Ibu bisa menahan lapar dan haus, coba tahun ini kita coba belajar lebih baik lagi. Kapan lagi Bapak Ibu untuk merubah sikap ibadah puasa kita? Kalau sebelum tahun-tahunnya kita hanya bisa menahan lapar dan haus, coba mulai hari ini kita belajar yang namanya puasa bicara. Sedikit bicara, bukan sedikit-sedikit bicara. Aduh bahasan bicek, datang orang bicek, aduh sikut bicek. Coba belajar sedikit bicara, bukan sedikit-sedikit bicara. Yang sedikit itu terkadang jauh lebih selamat daripada kita berbicara banyak itu. Bukankah ketika kita terlalu banyak ngomong itu, besar potensi kita yang berharap menyampaikan sesuatu yang soleh, ternyata yang keluar yang salah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini nanti bisa menyebabkan puasa kita bermasalah di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebetulnya ada beberapa poin, karena waktu kita terbatas, insya Allah akan kita lanjutkan di kajian selanjutnya. Kata Nabi, ketika engkau berpuasa, fala yarfus wala yajhal. Yang kedua, jangan ketika berpuasa itu bertindak atau berperilaku yang bodoh. Kalau dikatakan perilaku yang bodoh, mungkin kita lebih tahu Bapak Ibu. Nah, apa contohnya? Mukiat-mukiat. Nah, bacoka, boleh. Melihat sesuatu yang haram, mendengarkan sesuatu yang haram, melihat video-video, foto-foto yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu sebenarnya, kenapa Nabi menggunakan kalimat as-siyam? Puasa itu tak sembarang puasa. Puasa ini tak sembarang puasa. Makanya nanti akan Bapak Ibu temui la'allakum tattaqun. Tak semua hamba Allah yang benar-benar berhasil puasa. Selama puasa, mata juga dijaga. Ini fitnah terbesar yang ada dalam bumi Bapak Ibu. Bisa mendekatkan Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga menjauhkan Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita. Kami tak katakan tinggalkan. Tapi ini
bisa berpotensi mendekatkan Bapak Ibu kepada Allah dan bisa juga berpotensi menjauhkan Bapak Ibu kepada Allah. Nah, pilihan itu sudah jauh-jauh hari Allah kasih. Nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini ada jalan yang fujur, silakan. Kalau kamu pilih itu silakan. Tak mau salat subuh silakan. Di dunia itu silakan kata Allah, tapi di akhirat hisab Allah sungguh sangat berat. Ini yang kita persiapkan puasa kita Bapak Ibu. Jadi kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kalau Allah berikan puasa pada hari ini sampai puasa kelima ini Ramadan ini 1444 Hijriah, tak juga ada perubahan dalam diri kita, maka tak usah lihat kiri kanan, tak usah tunjuk orang lain, tanyakan diri kita, butuh berapa banyak lagi Ramadan agar kita berubah dari Allah Subhanahu wa taala. Ribuan kali ruku dan sujud, puluhan tahun puasa, tapi lisan masih kasar, mata masih sering salah memandang. Itu yang dimaksud hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Puasa itu bukan sekedar iman saja, sholat zuhur orang sholat, baca Quran orang baca Quran, tapi tak dimuhasabahi diri. 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai ada 60, 70 tahun hidup di muka bumi Allah. Berapa banyak mata ini sudah salah pandang? Berapa banyak lisan ini yang sudah salah berucap? Berapa banyak hak orang lain yang sudah kita zalimi? Itu yang diinginkan oleh Allah dan Nabi-Nya setiap puasa di tahun Ramadan itu. Maka mari kami mengajak kepada kita semua, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita sehingga benar-benar puasa tahun ini, puasa kita adalah puasa yang paling berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau seandainya benar ini adalah puasa terakhir kita di tahun 1444 Hijrah ini, mohon kita kepada Allah, semoga puasa di tahun ini adalah puasa terbaik sepanjang hidup yang pernah kita lalui untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu bisa kita bahas lagi lebih lanjut bagaimana Nabi Muhammad SAW menuntunkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai nanti kita berpuasa termasuk puasa yang merugi dan tidak dipandang pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.